Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhiyalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mengikutinya hingga hari akhir. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentunya sudah kita ketahui melalui berbagai media bahwa konflik Palestina dan Israel kembali memanas beberapa waktu lalu. Dan hingga kini perseteruan tersebut masih terjadi. Namun dalam ceramah ini saya tidak akan membahas mengenai konflik tersebut, melainkan saya akan membahas mengenai keistimewaan negeri Palestina yang menjadi alasan kita perlu ikut serta dalam membela negeri Palestina. Palestina merupakan salah satu tempat yang disebut-sebut di dalam Al-Quran, salah satunya terdapat pada surat Al-Maidah ayat 21, yaitu ya qaumi dukul ardol muqaddasatal lati kataballahu lakum wala tardaddu ala adbarikum fatanqalibu khasiran. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Baitul Maqdis yang telah Allah tentukan bagimu, dan janganlah berbalik ke belakang karena takut oleh musuh, nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, adanya penyebutan Palestina atau Baitul Maqdis dalam Al-Quran disebabkan karena tempat tersebut atau negeri tersebut mengandung banyak sejarah dalam perkembangan Islam. Di sisi yang lain, kenyataan ini juga yang menjadi sebab kaum muslim harus mendukung kemerdekaan Palestina dari Israel. Pertama, Palestina adalah tempat terdapatnya Masjid Al-Aqsa, yakni masjid tertua kedua di dunia yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam atas wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Masjid Al-Aqsa juga menjadi kiblat sholat pertama kaum muslim dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan sholat dan menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Hal itu dimaksudkan agar ibadah umat Islam menghadap ke tempat yang suci serta bebas dari berbagai macam sesembahan. Namun hal tersebut hanya berlaku selama 16 bulan saja setelah Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kiblat sholat dipindahkan kembali ke Masjidil Haram. Kedua, kota Baitul Maqdis di Palestina merupakan titik awal dan akhir dari perjalanan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, di mana Mi'raj ini merupakan salah satu mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini diantaranya dikisahkan dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal lazi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Ketiga, Palestina merupakan kawasan berdakwah sekaligus tempat tinggalnya dari beberapa nabi dan rasul di masa silam. Beberapa nabi dan rasul yang pernah diutus di Palestina seperti Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ismail, hingga Nabi Isa alaihi salam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selain beberapa contoh yang telah disebutkan tadi, masih banyak sejarah Islam yang pernah terjadi di Palestina. Oleh sebab itu, kaum muslim sebaiknya dapat membantu saudara-saudara seiman di Palestina yang tengah dilanda konflik. Minimal kita bantu melalui doa yang tulus. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami dan Yaman kami. Bahkan Rasulullah mengulanginya hingga 2 kali, di mana pengulangan 2 kali tersebut dari Rasulullah SAW memberikan penekanan bahwa negeri ini, negeri Syam ini, negeri Yaman ini merupakan negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekiranya cukup sekian ceramah tentang Palestina yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah tersebut dapat menambah pengetahuan saudara, meningkatkan keimanan saudara, serta meningkatkan kepedulian saudara terhadap negeri Palestina. Di samping itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan ridho atas segala apa yang kita kerjakan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan pelafalan ayat atau hadis karena manusia tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.